Diperkosa itu anak, setelah diperkosa ditembak, mati, dibuang. Saudara, kita sedang hidup di dunia yang sedang kacau. Sebab ada kata Babilonia. Babilonia itu artinya kekacauan. Kalau dalam masa kekacauan kita kalah sama orang yang berbelas kasihan, orang dunia belum kenal Tuhan bisa berbelas kasihan. Masa kita anak Tuhan yang sudah bertahun-tahun kenal Tuhan, tidak bisa mengampuni istri, tidak bisa mengampuni suami. Dia yakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan selalu makan roti di hadapan raja. Kita sedang makan roti firman Allah di hadapan raja segala raja. Makanya baju kita harus yang baik. Walaupun gak baru gak apa-apa, asal bersih. Sebab hati Tuhan disenangkan. Hari Minggu pakai baju yang paling bagus. Sebab itu harinya Tuhan. Hari kebangkitan Tuhan. Mari kita buka Matius, nanti dulu. Kita teruskan sampai ayat 34. Dan tentang belanjanya. Katakan belanjanya. Keperluan saudara kan belanja. Apa yang kita makan, apa yang kita minum. Nah, problem di Indonesia itu kemiskinan. Karena tidak bisa belanja. Badan dijual. Jadi pelacur. Ini dari Malaysia dikirimkan balik 5 orang wanita. Belasan tahun. Dipaksa jadi pelacur. Diambil dari Banyuwangi. Diambil dari Semarang. Diambil dari Indramayu. Saya ingat Gus Dur. Gus Dur ngomong sama saya. Pak Yoyo. Kita punya problem ini kemiskinan. Supir-supir truk dari Jawa Timur itu berhenti di Indramayu. Dia cari gadis-gadis yang perawan. Diajak ke Jakarta. Hanya dikasih 50.000. Pulang dari Jakarta sampai di Indramayu diceraikan lagi. Nanti dari Surabaya balik lagi, cari lagi perempuan, kawin lagi, 50.000 lagi. Ini zaman Gus Dur cukup besar 50.000. Coba harga diri kita, harga diri manusia itu begitu rendah. Anak-anak muda tuh sebetulnya harus banyak anak muda ini. Tidak tahu dia sedang hidup pada masa apa. Seorang wartawan Amerika berkata begini. Kita semua sedang masuk neraka. Dalam kantong, kalau belanjaan itu jincingan ya, dalam kantong sebesar kotak. Sekarang anak SD sudah tahu film porno. Tidak heran, jangan kaget saudara. Cucu saya lagi dihukum sama anak saya 1 tahun tidak boleh pegang iPad, tidak boleh pegang apa. 1 tahun di rumah dia sedang menyelesaikan PR. Saya punya jemaat yang paling baik buat saya paling baik ya. Suka korban, suka doa, suka puasa. Dia paling yang doakan saya sampai saya sadar itu dia yang doa. Setelah doa, selesai doa, dapat berita. Anaknya hilang di Australia. Tinggalkan surat.
Omanya, dia yang bikin nasi goreng. Baru 15 tahun laki-laki. Di bawah nasi goreng dia taruh surat. Jangan cari saya, Oma. Nanti kalau saya sudah berhasil, saya akan balik. Coba, kita tidak tahu sedang apa sekarang ini dunia. Sudah setengah jam belum? Saya tanya kok nggak ada yang bilang begini? Sudah ada yang kasih tanda. Istri saya yang kasih tanda. Tapi saudara nggak mau kasih tanda. Tadi saya dapat berita, anak itu sudah ditemukan. Dari Sydney ditemukan di Wollongong. Sebab saya bilang lapor polisi. Mereka lapor polisi, ibunya lapor. Ibunya sudah kasih berita, sudah ditemukan tapi belum ketemu, sudah ketemu. Bukan? Dia takut ketemu mamanya karena dia takut bohong. Dia tidak pernah bohong. Coba bayangkan itu anak. Dia tidak mau bohong. Dia takut bohong. Dia tidak naik kelas. Orang tua ingin dia sekolah di luar negeri. Saya bilang kalau boleh, bawa balik dia. Kalau boleh, tapi terserah kamu. Bawa balik di sini. Jangan dimarah dia tidak naik. Jangan dimarah. Peluk dia. Kasihani dia. Karena saya ingat Ewil Meroda. Dia bisa berbelas kasihan sama orang yang bukan anaknya. Anak-anak muda sekarang sombong-sombong. Keras kepala. Merasa sudah tahu. Lebih pintar dari orang tua. Dikasih tahu sama papanya begini. Kasih tahu sama mamanya begini. Apalagi sama pendeta. Tuhan waktu saya tidak bisa lihat, Tuhan kasih lihat orang-orangnya. Termasuk satu guru di STT. Enggak A, enggak B, yang ngajar di STT. Semua guru harus ada surat dari saya, pengangkatan. Saya ketua yayasan. Permohonan saya angkat saudara menjadi guru STT. Ketemu aja tidak. Kalau ketemu, melengos. Kita bukan pekerjaan dunia loh, kita pekerjaan Tuhan. Jangan pakai kekuatan dunia. Tapi karena kita nggak apa-apa, jangan takut. Coba kita kembali dulu kepada Amsal. Ini saya mau akhiri. Amsal. Hikmat berseru sudah. Ayat 21. Di atas tembok-tembok. Ia berseru-seru. Saya pendekin ya. Tembok itu percobaan. Tembok itu halangan. Coba siapa yang pintar. Tembok mana yang Tuhan robohkan di perjanjian lama? Yeriho. Tembok itu yang menghalangi Israel masuk ke mengalahkan Yeriho. Itu percobaan pertama di tanah perjanjian. Yeriho harus dikalahkan. Tapi hikmat yang berkarakter wanita, ibu, itu dia bilang berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang. Nanti di rumah saudara baca Rut pasal 4, di mana si Boas itu, aku mau menebus kamu, tapi aku harus bertemu dengan tua-tua yang lain di pintu gerbang. Ini di pintu gerbang kota, saudara baca Ibrani 13, Yesus
dianiaya di luar pintu gerbang. Ia mengucapkan kata-katanya. Waktu saya dengar suara Tuhan, saya kan kasar. Ngomongnya ini begini kan, bahasa Indonesia saya nggak bagus. Dia itu halus kayak nyanyian. Kayak bersyair. Kayak nyanyian. Itu Tuhan kalau berfirman begitu. Saking baiknya dia sama saudara. Ayat 22. Ayat 22. Saudara baca coba. Berapa lama lagi orang tak berpengalaman? Stop. How long you simple ones? Kita ini orang-orang simple. Orang-orang biasa. Orang-orang yang tak berpengalaman. Orang-orang yang belum berpengalaman. Orang tua kita sudah lewat neraka. Mereka sudah tahu pahit getir hidup. Mereka tahu gunung yang tinggi, mereka tahu lembah yang dalam. Melahirkan saudara. Saudara yang baru belasan tahun merasa lebih pintar dari orang tua saudara. Gimana? Papa nasihat? Mama nasihat? Gembala nasihat? Berapa lama lagi orang yang tak berpengalaman, kamu masih mau cinta kepada keadaanmu. Betah. Punya dendam itu betah. Punya marah itu betah. Kalau kita ditakuti itu betah. Ada satu pengerja mengundurkan diri karena takut. Tuhan kasih tahu lebih dulu. Dia takut manusia tapi tidak takut aku. Dia lupa panggilan Tuhan. Aku akan jadikan kamu penjala manusia. Lupa. Ada ayat berbunyi, tapinya sudah di tangannya. Kalau ditapi saudara, beras itu kembali ke tapian. Biar dapat percobaan kayak apa, kembali kepada Tuhan. Tapi skam, gabah, tertiup angin ke bawah. Ini angin macam-macam. Coba saudara, dengar itu anak 9 tahun diperkosa. Yang terbaru tadi malam, anak 4 tahun diperkosa. Perempuan. Ini dunia sedang apa? Kata wartawan itu kita semua masuk neraka dalam kantong belanjaan sebesar kotak handphone, BBM. Kesaksian dari satu wanita. Dia tanya kepada pemilik, apa tuh yang warung untuk internet itu apa namanya? Warnet. Dek, apa yang berat sama ibu sama adek buka warnet ini? Semua baik, menguntungkan, cuman yang saya hampir tiap malam, hampir tiap pagi saya mesti ngepel sperma yang tumpah di kamar-kamar warnet. Saudara sudah tahu apa yang dilihat kalau sampai sperma tumpah. Pemilik warnet harus rasa jijik, harus lap itu. Ini zaman di mana kita Babilonia, kekacauan.
Pencemooh masih gemar kepada cemooh. Ngejek orang suka ngejek terus. Nggak mau ngampuni. Dan orang bebal ini begini saudara. Dikasih nasihat nggak mau berubah. Bebal. Ini dalam bahasa Inggris, scorners bebal itu. And fools, ya fools. Orang bebal itu benci kepada pengetahuan. Bagaimana Tuhan dengan jemaat saya yang suka pakai rok di atas lutut? Mungkin 1 jengkal, ada yang 2 jengkal. Tadi keluarga saya dari Bondowoso besuk saya. Apa jemaatmu tuh ada yang pakai rok di atas lutut, ada yang 1 jengkal, 2 jengkal. Wah banyak yuk. Kasih tahu dong sama mereka. Itu menyakitkan hati Tuhan. Berpikir baik, berbuat baik, bertindak baik, ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Yang dalam nyanyian berpikir, apa tadi? Janganlah jemu, berbuat baik ya. Berpikir seperti Yesus. Apa Yesus punya pikiran? Mengampuni. Mengampuni. Pas setengah 6. Ayat 23 nanti Rebo depan. Saya tidak boleh khotbah sama dokter selama 1 bulan. Tapi curi-curilah.